sekarang kita lanjut yaitu gaya dan hukum Newton tentang gaya ya. Pernah dengar hukum Newton? Pernah, Pak. Jaringannya jelek-jelek, Pak. Pernah. Ini adalah salah satu hukum Jaringannya jelek, Pak. hukum dalam fisika, iya kan? Hukum dalam fisika yang paling terkenal ya. Iya, Jadi Pak. yang mencetuskannya adalah Sir Isaac Newton. Si Isaac Newton. Dia di itu abad ke-17, 16 ya, abad ke-16. Jadi kita belajar ini. Nah, kemarin kalau kita belajar gerak, ya gerak, misalnya sebuah gerak itu tiba-tiba sebuah benda maksudnya. Sebuah benda, kemudian ada bergerak, kemudian ada diam. Tiba-tiba ada benda bergerak, kemudian bergeraknya misalnya lebih cepat, kemudian lambat, kemudian benda yang bergerak tadi kemudian diam. Nah, itu kemarin kita belajar. Nah, apa yang kemudian menyebabkan sebuah benda itu bergerak atau diam? Nah, apa yang Karena ada gaya. Apa penyebab benda bergerak atau diam itu apa? Karena ada gerakan. Nah, maka apa? Gaya. Ya. Maka dalam pelajaran Gaya. ini penyebabnya adalah yang kita sebut dengan namanya gaya. Iya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini bukan bahasa Inggrisnya adalah force ya. Force. Sehingga nanti gaya ini dilambangkan dengan huruf F ya. Jadi gaya ini bukan yang kita maksud dengan style ya, bukan. Oh iya, Pak. Style ya. Bukan style tapi dia anunya adalah gaya. Ya. Oh. Enggak jelas. Di sini ini yang kita sebut dengan namanya dalam ilmu fisika ini sebut dengan namanya dinamika ya. Jadi maksudnya mempelajari dari jaringan hilang-hilang, Pak. Putus-putus. Putus-putus ada. Si Sinta juga, Pak, jaringannya hilang ya, Pak. Jelek. Bisa. Tapi kamu jangan hilang ya di hatiku ya. Iya, aduh. Baper. Ya, Pak, lanjut. Oke, lanjut Pak. ya. Iya, ada Pak, lanjut aja. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gaya dan gerak ini nanti, gaya dan gerak ini akan saling berhubungan. Saling berhubungan ya. Ini hubungannya. Sehingga nanti bagaimana kemudian sebuah benda itu bergerak, bagaimana kemudian dia diam nanti itu kemudian dipelajarinya atau mengikutinya adalah hukum Newton tentang gaya. Jadi, hukum Newton tentang gaya. Jadi dia bekerja gaya ini berdasarkan hukum Newton tentang gaya, tentang gerak ya, tentang gaya. Kemudian nanti gaya ini tentu banyak nanti jenisnya, tapi di sini kita hanya mempelajari tentang gaya hukum Newton ya, hukum Newton. Karena nanti di listrik ada, di magnet ada tentang gaya ini. Ada hukum juga gaya di situ. Nah, Pak, itu ini Pak, itu mencakup semua gaya loh, Pak. Itu mencakup semua gaya lah hukum Newtonnya itu, Pak. Atau hanya ada apa ya? Hanya beberapa saja. Hilang gambarnya. Aduh, jaringannya jelek betul. Hanya mencakup gaya-gaya atau hukum Newton ini terkait dengan benda-benda yang besar ya. Nanti kalau sudah berbicara partikel, nah itu tidak bisa lagi hukum Newton ini bekerja ya. Nanti kalau tentang partikel, atom nanti sudah berbicara tentang hukum kuantum nanti ya. Relativitas, Einstein dan seterusnya ya. Nah, jadi ini hanya benda-benda yang besar ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang gaya. Gaya itu apa? Gaya itu
Nah, gaya itu. Apa gaya itu? Nah, gaya itu apa kira-kira? Nah, misalnya kalau Kira-kira kita lihat ini ya, apa gaya itu? Nah, misalnya ini, nah, kalau kita ini ada benda ya, kalau ditarik, nah, Subhanallah, bendanya jaringan bergerak, baik. ya, bendanya bergerak. Nah, kalau kemudian tadi ya, kalau kita balik lagi, misalnya sudah bergerak nih, nah, kemudian ditarik di sini, nah itu nanti akan lama-lama bisa atau di sini tarik ya, tarik. Misalnya tadi. Nah, itu kemudian dia diam. Jadi benda yang diam kemudian bisa bergerak. Benda yang bergerak bisa diam. Nah, itu kan penyebabnya kita sebut dengan gaya tadi. Jadi gaya itu apa gaya itu? Kalau kita buat pengertian. Gaya itu merupakan suatu. Gaya itu adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Ya, oke ya. Nah, jadi gaya itu tadi ya sesuatu yang ada interaksi antara dua benda yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak atau bisa diam ya, atau berubah kecepatannya. Arah. Itu namanya gaya. Nah, atau kalau dari gambar tadi, kalau buat pengertian lebih sederhananya, yaitu tadi tarikan ya. Jadi bahasa sederhananya tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan, betul. Baru ingat, Pak. Yang menyebabkan benda bergerak atau diam ya. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya gaya ya. Nah, tentu gaya ini tidak semuanya kemudian tadi ada berupa tarikan atau dorongan, misalnya ada kontak ya. Tidak harus kontak, misalnya harus dipegang, harus ada bersentuhan, tidak harus ya. Jadi yang tadi yang lengkap itu adalah yang ditemukan oleh si Akbar tadi ya. Jadi interaksi apapun sebuah benda yang yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah kecepatannya, nah itu yang kita sebut dengan gaya. Misalnya tadi antara magnet dengan paku dengan logam itu tidak ada sentuhan, tetapi pakunya tadi bisa bergerak ya, itu tidak ada sentuhan. Atau kemudian kayak bumi mengelilingi matahari, nah, itu tidak ada sentuhan. Atau kemudian benda yang jatuh, buah misalnya, buah kelapa jatuh, nah, itu tidak ada sentuhan tapi bisa bergerak. Nah, itu kita sebut juga dengan gaya. Jadi interaksi ya. Jadi kalau lengkapnya ya interaksi benda ya, yang apapun yang menyebabkan benda bergerak ya, menyebabkan perubahan kecepatan ya. Nah, interaksi ya. Karena nanti gaya ini ya banyak jenisnya. Ada gaya tarik tadi, ada gaya dorong tadi, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, gaya berat tadi ya, ada gaya magnet, gaya listrik, dan seterusnya. Ada gaya nuklir kuat, nuklir lemah, dan seterusnya. Itu yang kita sebut yang namanya gaya. Dan ada yang bersentuhan, ya, kok gaya kontak, ada yang tidak. Nah, itu namanya gaya. Nah, gaya ini, oke tadi ya, yang tadi bahasa Inggrisnya adalah force ya. Dan yang kedua, kita belajar tentang hukum-hukum Newton. Hukum Newton ini ya, tadi dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Ya, Newton orang berkebangsaan Inggris. Itu tahun 1642. Sekitar abad 17 ya. Itu abad ke-16. Nah, dia orang Inggris, dia orang biasa tapi dia pintar. Nah, karena kepintarannya itu kemudian dianugerahi oleh kerajaan Inggris, ditambahkan namanya Sir, kayak anu lah ya, bangsawan, Isaac Newton. Nah, Newton ini banyak mencetuskan hukum-hukum dalam fisika ya. Nah, dalam gerak itu yang kita sebut dengan hukum Newton tentang gerak, ada 3 hukumnya. Jadi hukum 1,
2, dan 3. Ini di gerak ya. Yang terkait dengan gerak. Nanti ada lagi dia hukumnya yang lainnya di optik ada. Nah, kemudian di gravitasi ya. Kemudian dia hukum-hukum yang lainnya juga mungkin ada seperti itu ya, hukum Newton. Nah, bagaimana hukum pertama? Hukum 1 Newton ini. Hukum ke-1 Newton ya. Hukum ke-1 Newton. Jadi Newton ini ya, kalau ditulis harus huruf besar ya, karena nama orang. Hukum 1 Newton. Apa hukum 1 Newton ini? Hukum 1 Newton ini adalah tadi kayak contohnya ya misalnya ini tadi benda yang ini ya. Benda yang ini kalau tidak ada gaya, maka kereta ini akan diam terus. Ada akan diam. Kemudian kalau dia sudah bergerak, ya misalnya yang ini, Pak, siapa Pak? Dia tuh keluar. Bisa Bapak masukin Pak? Nah, misalnya kotak ini dia berada di S. S itu adalah suatu permukaan, ya kalau dia jadi jalan gitu, dia gaya geseknya itu hampir tidak ada. Jadi kalau kotak ini bergerak, ya, maka dia akan gerak terus itu, tidak akan berhenti. Nah, ini namanya hukum 1 Newton. Artinya kalau tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, kalau tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda itu atau jumlah gayanya itu sama dengan 0, maka benda itu akan seperti keadaannya semula. Ya, jadi kalau bendanya diam, maka ini akan terus diam. Tapi kalau tadi bendanya sudah bergerak terus, maka akan bergerak terus. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Jadi jika jumlah gaya sama dengan 0, maka benda itu akan terus diam, ya. Atau akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Ini yang kita sebut dengan hukum 1 Newton. Jadi di sini, jadi kalau pada benda ini misalnya dalam benda apa saja, misalnya meja atau box, kalau dia diam, maka sampai hari kiamat dia akan diam terus. Ya, kalau tidak ada yang memindahkannya. Nah, begitupun kalau bendanya itu bergerak, maka dia akan bergerak terus. Kalau tidak ada gaya yang memindahkannya. Ya, tidak ada gaya. Nah, itu yang kita sebut dengan hukum Newton. Nah, sehingga hukum 1 Newton ini disebut juga dengan namanya hukum kemalasan. Kemalasan? Hukum, iya, malas. Kemalasan. Maksudnya, benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau dia tidak mau, ya, pokoknya kalau dia diam mau tidur terus. Misalnya kayak gitu. Kalau tidak ada yang membangunkannya. Atau kalau orang sudah bergerak tidak ada yang menghentikannya. Itu namanya hukum kemalasan. Atau dalam bahasa keren fisikanya disebut dengan hukum kelembaman. Atau inersia, ya kan? Hukum inersia ya. Jadi dia hukum yang mempertahankan kedudukan, ya.
Itu atau disebut juga dengan hukum mempertahankan kedudukannya. Pertahankan kedudukan. Contohnya kayak misalnya bumi mengelilingi matahari ya, dia akan keliling terus karena dia sudah bergerak. Karena sudah bergerak, maka untuk bisa menghentikannya harus ada gaya lain. Kalau sekarang karena tidak ada gaya lain yang menghentikannya, maka dia akan terus bergerak. Itu namanya hukum kemalasan atau hukum. Nah, hukum kemalasan ini tergantung dengan namanya inersia ini. Nah, jadi kemalasan itu ini tergantung ya, kalau di sini yang saya sebut inersia itu adalah massa benda ya. Massa benda. Jadi semakin besar massa bendanya, ya maka kemalasannya itu akan semakin besar. Sehingga dia butuh gaya yang lainnya untuk kemudian merubahnya. Ya, merubahnya. Makanya kayak gunung, kayak batu yang besar ya, itu akan terus dia ada di situ. Dia karena kelembamannya makin besar. Tapi kalau misalnya kayak kerikil, dia akan lebih mudah dirubah. Kenapa? Karena masanya sedikit atau namanya inersianya itu kecil ya. Jadi kenapa dia ini karena ada massa ya. Kenapa dia diam atau kemudian dia bergerak terus itu karena ada massa. Nah, sehingga secara matematika hukum 1 Newton ini dituliskan ya. Nah, ini kan tadi jika jumlah 0 ya, sigma F jika F sama dengan 0 ya. Artinya percepatannya 0 gitu. Sigma F sama dengan 0. Karena dia akan percepatannya itu A-nya akan sama dengan 0. Percepatan. Karena kalau dia diam terus, kalau dia bergerak, kecepatannya seperti itu terus. Nah, jadi dia akan bergerak. Ini bisa dicontohkan oleh percobaan Galileo yang membuat kayak gini dia ya. Jadi misalnya ada lintasan kayak gini, kemudian ada bola, kemudian digerakkannya, maka bola ini akan terus menggelinding naik ke atas, turun lagi, naik, turun lagi, kayak gini terus. Jadi selama dia tidak ada gaya lain yang menghentikan, maka dia akan gerak terus kayak gini. Nah, ini Galileo membuat percobaan seperti ini. Nah, itu oke ya, hukum 1 Newton. Sekarang kita masuk hukum kedua Newton. Hukum kedua. Apa hukum kedua Newton itu? Hukum kedua Newton ini berbicara tentang hubungan antara percepatan benda dengan besar gaya dan besar massa. Jadi ini berbicara tentang percepatan, ya, percepatan pada benda yang bermassa m, kemudian diberi gaya F, ya gaya. Apa hubungannya ketiga-tiganya ini? Nah, maka ini dikemukakan oleh tadi misalnya ini ya. Misal ini percobaan ini misalnya ya. Misalnya ini ada robot. Misalnya gayanya misalnya ini kotaknya ini 50 kg ya. Kemudian diberi gaya misalnya gaya ya. Nah, gayanya misalnya ya. Bagaimana percepatan bendanya? Semakin besar gayanya nanti akan makin cepat. Nah, semakin besar gaya yang diberikan ya misalnya. Jadi kalau dorongnya semakin banyak, sekarang 200 misalnya. Ini 223. Lihat kecepatannya di jarumnya itu semakin cepat karena gayanya juga makin cepat ya. Nah itu. Jadi apa hubungannya di sini ya? Hubungannya di sini. Jadi
bahwa percepatan benda itu A, ya, A ini percepatan itu sebanding dengan besar gaya, ya. Jadi semakin besar gayanya, maka percepatannya makin besar, ya. Paham ya? Jadi kalau didorong tadi 1 orang dan di 2 orang, maka gayanya ini makin berlipat, ya. Maka percepatannya makin besar. Yang kedua, bagaimana dengan massa? Bagaimana kemudian kayaknya ditambah? Ya kayak tadi. Nah, ini misalnya kita ganti dengan kayak ini dengan gaya yang gaya tadi ini ya, misalnya 250, kemudian didorong. Maka dengan gaya yang sama yang kayak tadi, kita belum bisa bergerak. Misalnya, jadi sudah kecepatan yang ini sudah hampir 200 gerakan. Iya, betul. Sekarang sudah belum gerak, ya. Aduh. Kebesaran, ya. Tidak bisa gerak. Besaran. Nah, gitu. Dia lambat. Kesimpulannya, Urusanmu. kedengaran nggak? Kedengaran kan ini? Ya kedengaran. Halo? Sudah kedengaran belum? Sudah, Pak. Oh, belum. Halo. Sehingga ya kesimpulannya kalau dengan gaya semakin besar gaya, ya A-nya makin besar. Semakin besar massa, A-nya makin kecil. Kecil. Ya. Sehingga kesimpulannya ini kalau kita buat percepatan sebuah benda, ya, percepatan benda, besar percepatan benda itu sebanding dengan besar massa, besar gaya, dan berbanding terbalik dengan besar massa. Pak, maaf Pak, saya minggu lalu ke Bandung Pak. Dengan namanya hukum kedua Newton, ya. Ini yang kita sebut hukum kedua Newton. Jadi inilah hukum kedua Newton, ya. Ini hukum kedua Newton. Nah, sehingga bagaimana cara matematikanya? Kalau secara matematika kalau kita gabung A sama dengan F,
bagi dengan M. Atau karena gaya itu banyak, ya, kalau pada benda ini, maka gaya kerja ini tidak hanya satu, tapi banyak. Karena banyak, maka dituliskan jumlah sigma, ya. Ini disebut dengan jumlah atau sigma. Atau ini biar ditulis sigma F sama dengan M kali A. Nah, inilah F sama dengan. Nah, satuannya apa? Satuannya apa satuan gaya itu? Itu apa? Nah, satuannya masa itu apa? Masa apa? Berapa masanya misalnya besar? Harusnya 50 gram. Percepatannya itu satuan apa? Sehingga nah, kilogram meter per sekon ini sama dengan Newton. Ini sama dengan disebut Newton. Sehingga satuan gaya itu adalah Newton. Atau yang lebih kecil lagi dari Newton ada Dine, ya. Jadi 1 kilogram itu 1 kilogram meter per sekon itu sama dengan 1 jadi 1 kilogram meter ini sama dengan 1 Newton itu kira-kira sebuah benda kilogram, ya, atau 1 Newton itu diberikan kepada benda ya, percepatan ini 1 meter kuadrat, itu adalah kilogram, gaya itu satunya adalah Newton. Atau disingkat N kita. Bisa dipahami, ya? Nah, misalnya contoh. Berarti sebuah blok buku dengan massa kilogram. Kemudian didorong dengan gaya 400 dengan gaya 50 Newton atau 50 dengan gaya 60 Newton. Maka berapa percepatan bendanya? Berapa percepatan bendanya? Berapa percepatannya? Kira-kira. Nah, kalau kayak maaf, ya, sama tentu diketahui dulu. Jadi menyelesaikan masalah itu, ya, misal kalian ada masalah, harus tahu dulu apa-apa saja yang di penyebab masalahnya itu, ya. Nah, di sini kan ada massa, ya. Kemudian ada gaya. Ya, gaya. Jadi massanya adalah 50 kg. F-nya adalah 60 Newton. Ditanyakan berapa percepatannya? Percepatannya berapa? Iya. Ya, penyelesaiannya. Tulis ini aja. Rumusnya apa rumusnya? Berarti ini adalah karena bendanya bergerak, maka hukum 2 Newton. Hukum apa rumusnya? Nah, bisa menggunakan ini F
sama dengan M kali A. Kita anggap gayanya cuma satu, berarti nanti F sama dengan M. F-nya adalah 60. Tulisan. F-nya 60. Masanya berapa? 50. Yang dicari A. Maka A sama dengan 60 per 50. Berarti percepatannya adalah 60 bagi 5. 60 bagi 50. Berarti berapa itu? Apa? Per 5. Berarti 01,5. 5. Katanya mobilnya itu. Sinyal. 2. Percepatannya adalah ini ya. Percepatannya. Tuh, berarti banyak itu. Jadi percepatannya adalah sebesar 1,5. Oh ya. Ya. 1,1. Berapa? Fisika. Nah, sekarang hukum Newton sekarang. Nih, bulu putih. Kita belajar hukum ketiga Newton. Lagi yang Hukum ketiga Newton. Apa hukum ketiga Newton ini? Hukum ketiga Newton ini adalah namanya ini disebut juga dengan aksi reaksi. Aksi reaksi. Begini, kalau kamu mendorong berikan gaya terhadap ya, misalnya kamu ini, misalnya ini ada dinding, dinding ya, misalnya ini dinding, kamu kemudian mendorong dinding atau menendang dinding. Nggak bisa pakai yang kedorong. Nah, misalnya menendang dinding ya. Nah, maka kamu memberikan gaya terhadap dinding, tetapi kamu nanti akan terdorong ke belakang. Ya, jadi ini kamu memberikan gaya, ya, memberikan gaya tadi. F1, misalnya kamu benda 1, dindingnya benda 2, maka kamu akan didorong. Malah kamu akan terdorong. Nah, ini namanya hukum tiga Newton. Jika benda 1 memberikan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya terhadap benda 1 yang besarnya sama tetapi berlawanan. Kita sebut dengan hukum ketiga Newton ya. Jadi jika benda 1 memberikan gaya terhadap benda 2, di sini aja kan. Maka benda 2 akan memberikan gaya. Akan memberikan Tadi. gaya terhadap benda yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Tapi arahnya berlawanan arah. Nah, ini disebut dengan hukum ketiga ya, hukum ketiga Newton. Sehingga ini disebut hukum aksi reaksi. Ini adalah benda 1 memberikan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya terhadap benda 1 yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah. Jadi kalau ini arahnya positif, ini arahnya negatif. Ini hukum ini disebut juga dengan ini ini gaya reaksi.
Like, Pak. Nah, Patah-patah. misalnya ngolok orang lagi, ya bagus. Coba ya. Jika si Akbar ini menendang dinding 200 Newton. Dinding biar berapa? Kayak gini. Ya, maka saya itu 200 ya. Karena aksi reaksi. Jadi kalau ini 200 Newton, saya 200 namanya aksi reaksi. Tapi tandanya min. Min ini bukan besarnya, tapi menunjukkan arah. Oke, ada pertanyaan? Pak, suaranya putus-putus. Saya loh, ketinggalan banyak. Like. Ada bisa paham? Oh ya, yang contohnya hukum Newton tadi itu gini ya. Ini nih, lupa tadi. Saya kasih contoh. Reaksi apa? Ini contoh tadi hukum ya. Nah, ini contohnya. Benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Misalnya ini nih. Ini contoh hukum ini. Nah, kenapa tempatnya tadi ketinggal? Karena awalnya itu diam, bergerak. Maka tiba-tiba bergerak. Yang kedua, kalau bendanya ini sudah bergerak, kan? Ini, misalnya bendanya Gimana kecil? tiba-tiba direm. Nah, maka itu akan bergerak. Kenapa bergerak ke depan? Karena mesinnya tadi sudah bergerak, tiba-tiba dihentikan. Maka sesuai hukum 1 Newton, benda yang diam akan terus diam, benda yang bergerak akan terus bergerak. Maka dia tiba-tiba dihentikan, maka kelembahannya sifat benda tadi mempertahankan. Makanya terjadi. Nah, gitu. Contoh. Pertanyaan? Jam berapa ini? Ini yang 10:01, Pak. Jam 10 lewat. Sudah capek belum? Saya capek, Bu. Saya putus-putus suara Bapak. Nah. Sudah capek belum belajar? Enggak capek sih, Pak. Cuma dengar suara Bapak Belum, Pak. tadi. Kalau nggak capek lanjut. Kalau capek, ya. Capek, Pak, capek. Oh, capek. Suara Bapak putus-putus. Saya ketinggalan banyak gara-gara dari jelek. Lagi. Kita belajar tentang gaya berat ya. Gaya berat. Ini lagi. Gaya berat. Ya. Gaya berat ini dalam kehidupan sehari-hari itu disebut juga dengan berat saja.
Nanti nggak ada duitnya. Habis nanti. Orang menyebut berapa beratmu, maka itu arti. Maksudnya gaya berat, ya. Jadi kalau ada gaya berat, maka disebut dengan berat itu. Nah, bahasa Inggrisnya berat ini apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya berat. Berat. Supaya maksudnya paham ya. Oh ini ya. Bahasa Inggrisnya berat apa? Adisti tahu Pak, Adisti. Hah? Bahasa Inggris berat apa? Mana ya di sini? Bahasa Inggrisnya berat itu weight ya. Nah, ini kan weight ya. Atau sehingga nanti lambang gaya berat ini lambangnya huruf W besar ya. Apa gaya berat itu? Gaya berat itu artinya gaya yang ini. Gaya berat itu gaya yang diakibatkan ya oleh interaksi ya, interaksi. Itu gaya berat itu akibat adanya gaya atau interaksi benda. Terhadap interaksi ini ya. Jadi kalau benda bermassa M, bermassa, maka dia akan massa M tersebut karena dia kena gravitasi, gaya gravitasi, maka nanti akan mempunyai gaya beratnya. Gaya berat ini akibat adanya gaya tarik. Misalnya kalau gaya berat di bumi, benda di bumi ya, misalnya benda ini bumi. Ya. Misalnya ini di bumi ya, kalau bendanya ini, ya, misalnya bendanya di sini. Benda ini akan ditarik oleh bumi ini. Atau akan terjadi tarik-menarik. Tetapi karena benda ini kecil, maka yang terjadi itu benda ini akan ditarik oleh bumi. Jadi benda dia tarik. Nah, benda yang bermassa M tadi, maka namanya akan mengalami gaya beratnya tadi. Gaya besarnya gaya berat tadi, itu akan sama dengan masanya ya, massa bendanya W sama dengan massanya kali dengan gravitasi. Nah ini. Jadi makanya, nah gaya berat ini akibat gaya tarik bumi ini. Gaya tarik antara dua benda. Nah kalau di bulan, misalnya bulan kayak gini. Karena kecil, maka di permukaan bulan karena bumi itu kecil, jadi dia akan melayang-layang, dia. Jadi tidak percepatannya tidak akan seperti gaya berat ini akibat gaya tarik tadi ya. Kalau di bumi gaya tarik bumi. Jadi kalau kamu berada di ujung sini, misalnya kamu jatuh ini, apakah ke sini enggak kira-kira? Jatuh ke luar bumi enggak? Ini tidak. Bumi akan jatuhnya ke sini. Jadi kalau ada di sini, dia jatuhnya juga ke bumi.
Ya. Berada di bawah sini tidak karena ada namanya gaya gravitasi. Namanya gaya gravitasi ini namanya menyebabkan gaya berat. Makanya kenapa kita tidak pernah jatuh? Nah, kita bisa jalan-jalan di permukaan ini, ya, karena ada gaya berat ini diakibatkan oleh gaya gravitasi. Ya. Jadi gaya berat itu benda yang ditarik oleh benda yang tarik bumi mengalami percepatan. Percepatannya adalah 9,4 meter per detik. Atau ini disebut dengan gravitasi, yaitu 10 ton. Biasanya karena bulan itu lebih kecil, maka gravitasi bulan itu hanya sekitar 0,2. Makanya kalau bendanya jatuh, tidak melayang lagi. Kalau di matahari, karena lebih besar lagi, ini lebih besar lagi. Di matahari lebih besar lagi percepatannya. Tergantung besarnya bumi. Kita contoh. Bisa belum 1 jam ya. Misalnya Adisti. Misalnya karena gemuk Adisti, misalnya 50 kilo. 54 kilo, Pak, berat saya. Ya, 55. 54, Pak. Berapa? 54 Ada kilo. Timbangan saya, Kak. Berapa berat Adisti jika berada di bumi? Di bumi. Nah, berapa? Kak, jangan injak. Nah, ini gravitasinya di bulan 1,2 meter per detik. Maka penyelesaiannya berarti W sama dengan rumus tadi. W di bumi ya adalah berapa? Hanya 60, itu sama dengan. Jadi 60 Newton, ya. 50
Nah, makanya di bulan itu lebih ringan. Makanya kita sayang-sayang. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Bentar, Pak, belum jawab. Sabar. Nah, gini caranya ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Tentang Kalau ada ya, bulan. kalau Enggak, Pak. kita akhiri ya. Ketemu lagi minggu depan. Ada pertanyaan? Ketinggalan. Pak, Tidak ada ya. Kalau gitu cukup sekian. Nanti aku lagi